Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kembali bersama saya Pak Rahmat. Kita akan membahas soal-soal di buku ini kembali Ananda ya. Kita akan finishkanlah hari ini tentang bab fungsi kuadrat atau bab 3 kemarin itu ya. Jadi kemarin kan kita sudah bahas tentang uji kompetensi yang ada di sini dari 1 sampai 10 ya. Pertemuan terakhir itu. Jadi sekarang kita lanjut 11 sampai nanti sampai seberapa adanya ya. Kalaupun nanti mungkin belum tuntas kita bahas seluruh buku ini ya, kamu harus belajar sendiri ya. Pelajari buku ini, kemudian soal-soal yang belum silahkan Ananda pahami dan baca lagi. Ya belajarlah mandiri ya. Nah, ya. Oke, dengarkan baik-baik keterangan selanjutnya. Sekarang yang kita bahas nomor 11 kelanjutan yang lalu ya Ananda ya. Yaitu di sini dinyatakan pernyataan yang benar tentang grafik fungsi fx sama dengan min x kuadrat kurang 3x kurang 2 kecuali. Artinya kalau kecuali ini kita mencari nilai yang salah di antara A, B, C, dan D. Nah, oleh sebab itu kita cari nilai yang salah. Dan sekarang kita cari nilai yang salah nih. Kalau saya melihat di sini yang salah itu sepertinya nomor D akan kita buktikan kalau ini adalah salah. Yaitu grafik mempunyai sumbu simetri X sama dengan 3/2. Nah, yang mana sumbu simetri yang pernah kita pelajari itu adalah X sama dengan min B per 2A. Kan gitu ya. Sekarang kita cari ini dalam soalnya. Dalam soalnya, siapa di sini si B adalah minus 3. Berarti rumusnya di sini kan minus rumus B-nya minus 3. Berarti minus 3 per 2 kali A. A-nya berapa? Minus 1. Minus 1 ya. Nah, ini. Berarti kalau kita bagi ini berarti minus. Minus, minus. Nah, di sini ada 3 kali minus. Minus kali minus positif. Dibagi minus lagi berarti negatif ya. Negatif 3/2. Nah, sementara ini kan sumbu simetrinya negatif 3/2. Di dalam persoalan tadi, di sini dia dinyatakan adalah 3/2. Berarti ini adalah salah. Berarti jawabnya adalah yang D ya. Oke ya. Selanjutnya nomor 12. Nomor 12 di situ dinyatakan koordinat titik maksimum dari grafik fungsi fx sama dengan 6 kurang 2x kurang x kuadrat adalah. Nah, koordinat titik maksimum fungsi itu berarti sama, artinya kita menentukan x dan y-nya. Ya, di mana rumus x adalah sumbu simetri ya. Kalau kita bahas di sini X itu sama dengan min B per 2A. Nanti Y-nya itu adalah B kuadrat kurang 4AC per min 4A. Ini nanti rumusnya ya. Sekarang kita cari satu-satu dulu. Si X-nya berapa? Min B per 2A. Nah, dalam soal B-nya adalah minus 2. Ya, A-nya minus 1. C-nya berarti 6 ya. Jadi X sama dengan min, rumusnya B-nya adalah tadi minus 2 per 2 kali A-nya. A-nya sini minus 1 ya. Minus 1 yang ini berarti minus 1. Berarti ini minus berarti negatif ya. 3 kali negatif ini. Berarti 2 bagi 2 1. Negatif 1. Nah, dalam persoalan ini mungkin nanti A atau C ya. A atau C. Kalau B dan D udah pasti salah. Nah, sekarang kita cari Y-nya. Y-nya B kuadrat kurang 4AC per min 4A. Nah, kita pindah di sini aja ya. Berarti Y sama dengan B kuadrat. Siapa si B tadi? Nah, B tadi itu adalah minus 2. Nah, berarti minus 2 pangkat 2 dikurang 4 kali minus 1 dikali 6 tadi ya. Nah, A-nya minus 1, C-nya 6. Per min 4 kali minus 1. Nah, kita cari ini sama dengan berarti min 2 kuadrat berarti 4 ya. Dikurang 4 kali 1 kali 6. Tapi ini 4 minus dan dengan minus kali 2 kali ya berarti positif. Berarti tambah 4 kali 6 24. Bagi ini plus ya. Nah, ini plus berarti 4. 4 tambah 24 berarti sama dengan 28 ya. Dibagi 4 dapatnya adalah 7 ya. Nah, yang mana X, Y-nya 7? Kita cari dalam persoalan. Berarti jawabnya adalah yang A. Oke ya. Yang A ini ya. Minus 1, 7 kali minus 1 tadi ini ya. Ini tadi minus 1 dapat kita sama
7 ya. Nih, berarti jawabnya adalah yang A. Oke. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 13 ya. Nomor 13 di sana dinyatakan grafik Y sama dengan 2x kuadrat kurang x kurang 6 memotong sumbu x di titik berapa ya. Nah, untuk membahas persoalan seperti ini, kalau dia memotong sumbu x, berarti definisinya kita membuat Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, nanti ini menjadi persamaan kuadrat ya. Berarti kita cari sekarang 2x kuadrat dikurang x dikurang 6 sama dengan 0 berarti. Nah, ketika dia sama dengan 0 berarti ini kita cari dengan menggunakan faktorisasi. Artinya kita cari sesuatu bilangan, kita kalikan 2 kali 6 kan minus 12. Berarti kalau kalau dikali nanti. Kalau dijumlah berarti minus 1 di sini kan. Nah, bilangan manakah ini? Artinya kalau kita cari bilangan itu berarti 4 sama 3. 4 kali 3 kan 12. Cuman ada harus negatif di sini di antara salah satu. Kita buat berarti ini negatifnya. 4 kali 3, 12 negatif. Kemudian minus 4 tambah 3 kan minus 1. Cocok ya? Nah, kalau cocok berarti kita buat ini menjadi 2x kuadrat. Kemudian kurang 4x tambah 3x kurang 6 sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita uraikan 2 dengan 4 bisa keluar berapa? 2. Di sini 2x lah ya, 2x. Sini ada x, 2x, berarti sini tinggal x kurang di sini 2 ya, di sini tambah 3 dengan 6 keluar 3. Sini x 3 kali berapa supaya 6? Berarti minus 2 ya. Nah, sama dengan 0. Kemudian ini udah sama nih. X kurang 2, X kurang 2, keluarkan X kurang 2. Tinggal di sini tadi 2X. Di sini tambah 3 ya. Nah, sama dengan 0 kan. Kemudian di sini kita buat X kurang 2 sama dengan 0. Atau boleh ya 2X tambah 3 sama dengan 0. Nah, berarti yang ini X sama dengan 2 karena pindah. Di sini 2x sama dengan minus 3. Kalau gitu x-nya sama dengan minus 3 per 2. Berarti kan nilai x-nya ini 2 sama minus 3 per 2. Berarti akan memotong di titik ya. Titiknya berapa? 2, 0 dan minus 3 per 2 0 ya. Nah, minus 3 per 2, 0. Minus ini ya. Nah, yang mana option jawabannya? Berarti di sini, A ya. Minus 3 per 2, 0 dan 2, 0. Nah, ini dia. Nah, yang ini minus 3 per 2, 0 sama 2, 0. Oke, berarti yang A. Ini yang benar. Yang A ini ya. Oke. Baik, sekarang nomor 14 kita bahas ya Nanda. Di sini dinyatakan ya nilai A supaya grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah ax tambah 9 menyinggung sumbu x adalah. Nah, ketika pernyataan di sini menyinggung sumbu x, artinya kan berpotongan di sumbu x. Kalau menyinggung berarti cuma satu titik. Berarti kalau begitu persyaratannya adalah diskriminannya harus 0. Nah, berarti kalau kita pelajari dulu adalah D harus sama dengan 0. Yang mana rumus diskriminan itu adalah B kuadrat kurang 4AC per B kuadrat kurang 4AC. Inilah yang sama dengan 0 ya, jangan per lagi. Nah, sekarang siapa si B di sini? Si B di sini adalah A. A yang ini ya. A yang ini adalah si B. Berarti A kuadrat kurang 4 kali A. A-nya siapa? 1 di sini ya. Yang ini 1. 1 kali C. C-nya 9. Ah, ini nanti harus sama dengan 0. Jadi A kuadrat berarti A kuadrat kurang 4 kali 1 kali 9. Berarti 36 ya. 36 sama dengan 0. Berarti A kuadrat sama dengan 36. Pindah ya. Berarti A sama dengan akar 36. Akar 36 itu adalah boleh plus boleh minus. Berarti A sama dengan 6 dan minus 6. Ah, ini jawabnya. 6 dan minus 6. Coba kita lihat optionnya.
Ini berarti optionnya adalah B ya. Minus 6 atau 6. Kita dapat tadi 6 atau minus 6 ya. 6 dan minus 6. Nih jawabnya. Oke. Selanjutnya nomor 15. Di sini dinyatakan bahwa agar fungsi fx sama px kuadrat tambah 3x kurang 2 memotong sumbu x di dua titik yang berbeda ya. Maka nilai P yang dicari adalah. Nah, sekarang memotong dua titik yang berbeda. Artinya diskriminan harus lebih besar dari 0. Kalau tadi diskriminan kecil sama dengan 0, sekarang diskriminannya harus besar dari 0. Nah, siapa sih diskriminan di sini adalah B kuadrat kurang 4AC. Ini nanti harus besar 0. Ya kan? Nah, sekarang B-nya siapa? B-nya di sini adalah 3. 3 kuadrat kurang 4 kali A adalah P. Ini adalah P. C-nya adalah berapa sini? C-nya minus 2. Ya, kali minus 2. Ini harus besar dari 0. Nah, 3 kuadrat kan 9 tuh. 4 dikali ini minus 2. 4 dikali minus 2 berarti plus 8 ya. Berarti plus 8P besar dari 0. Nah, sekarang ini yang pindahkan ini adalah 9-nya. Berarti 8P ya, 8P besar dari negatif 9. Ya kan? Pindah negatif ya. Nah, sekarang berarti P besar dari negatif 9 per 8. Ini P-nya. Berarti P-nya adalah ini per ini ya. Ini 8 tadi. Berarti, ini jawabnya. Harus P lebih besar dari minus 9 per 8. Mana kira-kira optionnya? Ini. Jawabnya adalah B ya. B. Negatif 9 per 8. Besar ya. Ini dia. Besar dari negatif 9 per 8. Berarti yang benar adalah B. Oke? Selanjutnya Nanda ya, nomor 16 ya. Nomor 16 kita bahas di sini dinyatakan bahwa perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar. Pertanyaannya adalah persamaan fungsi fx di atas adalah. Berarti kita membuat persamaan fx-nya ya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada perpotongan dengan sumbu X pada dua titik dan ada satu titik diketahui. Kalau ada pernyataan seperti ini berarti rumusnya itu adalah, nih kita harus bicara rumus nih. Y sama dengan AX kurang X1 X dikurang X2. Inilah rumusnya nanti yang mau kita pakai ya. Nih, ini rumusnya. Nah, sekarang siapa di sini X, siapa di sini Y? Nih, yang pada grafik fungsi itu. Berarti di sini X-nya adalah 3, Y-nya 10. Kemudian X1-nya siapa? Nih, minus 2-nya. X2-nya minus 4 atau 4 ya. 4 ya, 4. Kalau X1 dan X2 boleh berbalik. Tapi kalau X dan Y di sini nggak boleh berbalik. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam fungsinya. Y-nya tadi berapa di sini? Adalah 10 ya. Ini XY, berarti Y-nya 10. Berarti di sini kita tulis 10 sama dengan, kita mau cari A ini. X-nya siapa? Sini 3 nih, yang 3 ini. Ya, 3. 3 dikurang X1-nya. Ini minus 2. Ini minus 2. Berarti minus 2 ya. Nih. Baru X3, X-nya tadi berapa? 3 ya. 3 dikurang X2-nya. X2-nya nih. 4. Oke. Nah, sekarang inilah yang mau kita olah. Nanti kita dapat sesuatu nilai A. Kalau sudah dapat nilai A, kita masukkan ke dalam grafik fungsinya. Nah, kita cari dulu nilai A-nya ya Nanda ya. Oke, kita cari dulu nilai A-nya. Dari sini. Berarti kan sama dengan ini 10 sama dengan A kali 3 ditambah 2 artinya nih ya. 3 tambah 2 berarti 5 ya. Ini 5 ya kan. Ini 3 kurang 4. 3 kurang 4 kan minus 1. Nah, jadi 10 sama dengan 5 kali minus 1 kan minus 5 ya. Minus 5A. A berarti yang 10 bagi 5. Berarti A sama dengan 10 dibagi minus 5.
Berarti A-nya dapat minus 2. Nah, ketika A dapat minus 2, kita masukkan ke dalam grafik fungsinya tadi. Apa grafik fungsi rumusnya? Fx sama dengan ya. Tadi adalah A kali X kurang X1 baru X dikurang X2. Nah, sekarang yang kita hidupkan adalah X-nya. Karena kita kan fungsi X yang mau dicari kan Fx. Kita hidupkanlah X-nya. Sedangkan X1 dan X2-nya tetap kita masukkan angkanya tadi ya. Nah, berarti Fx sama dengan A-nya tadi dapat minus 2 ya. Nah, minus 2 kan? Berarti minus 2 kali X dikurang X1-nya tadi siapa tadi? Tadi yang ini. Minus 2. Ini juga ini angkanya ya. Minus 2. Berarti minus 2. Tutup lagi. Terus X dikurang siapa tadi? 4 ya yang ini ya. 4. Sekarang kita selesaikan ini agak panjang nih. Ya. Berarti Fx ya, Fx sama dengan minus 2 kali X tambah 2 X kurang 4 ya. Kita kalikan ke dalam, berarti minus 2-nya tinggal di sini. X kali X kuadrat, X kali minus 4X, 2 dikali X tambah 2X, 2 dikali 4 minus 8. Ya, tutup. Nah, ini Fx-nya ya. Selanjutnya, Fx sama dengan minus 2 X kuadrat. Ini kita selesaikan yang ini. Nah, yang ini ya kita selesaikan. Dapatnya ini adalah minus 2X ya. Ini kurang 8 nih ya. Nah, sekarang kalikan minus 2-nya ke dalam. Nah, berarti Fx sama dengan minus 2X kuadrat. Minus 2 kali ini plus 4 ya. Plus 4X. Ini kali sini plus 16. Nah, inilah jawabnya. Nah, kita cari ya, optionnya adalah mana dia optionnya? Nih. Nah, nih yang kita cari tadi. Mana optionnya nih? Fx sama dengan minus 2x kuadrat tambah 4x tambah 16 berarti ini ya B ya. Yang B ini B dia cocoknya nih. Di antara A, B, C, D ini yang cocok adalah yang pas itu adalah B. Nah, ini. Oke ya. Kita nampakkan lagi dulu. Oke, ini ya. Kemarin yang cocok B. Oke. Baik, sekarang nomor 17 ya Ananda ya. Nomor 17 perhatikan gambar berikut. Ini gambar juga seperti yang tadi, cuman di sini yang diketahui adalah titik puncak dan satu titik di dalam grafik itu. Ketika ini permasalahan seperti ini yang mau dicari adalah persamaan grafik fungsi Gx. Kalau Fx ya Gx terserah saja itu ya. Oke, sekarang berarti rumusnya kita kalau begitu Gx sama dengan ini rumus apa rumusnya? A X dikurang P kuadrat ditambah Q. Di sini. Ya, ini rumusnya. Jadi harus pandai-pandai kita menggunakan rumus yang mana dipakai ketika ada timbul persoalan. Nah, siapa si X di sini yang melalui satu ini? Berarti sini. 5 berapa ini? 52 ya. 52 ini adalah XY-nya atau GX-nya nanti di sini sebagai di sini adalah 2 ya, 2. Di sini angka 2, di sini masuk 2 sama dengan A-nya siapa? A-nya mau dicari. X-nya siapa? Ini tadi 5, yang 5 ya, ini 5. 5. Kurang P-nya siapa? P dan Q titik puncaknya, puncak PQ. PQ berarti di sini adalah 3 ya, kuadrat ditambah Q. Q-nya berarti di sini minus 2. Minus 2 kita kurung dulu. Nah, sekarang kita olah nih, berarti 2 sama dengan A dikali 5 kurang 3 berapa? 2 ya. Berarti di sini 2 pangkat 2, di sini minus 2. Nah, 2 pangkat 2 ini kan 4 ya. Berarti di sini 4A, sini minus 2, sini 2-nya ya. Sekarang pindahkan ini kemari, berarti 2 ditambah 2. Yang 2 ini kemari, yang ini pindah kemari jadi plus. Sama dengan
Waduh, nggak nampak. Oke, nih 2. Saya ulang nih. Ini yang 2 yang ini pindah kemari nih. Ya. Yang 2 ini di sini. Ini minus 2-nya pindah kemari jadi plus. Ini 4A-nya turun. Nah, 2 tambah 2 kan 4 nih. 4 sama dengan 4A. Berarti A sama dengan 4 dibagi 4 ya. 4 dibagi 4 berarti A sama dengan 1. Ketika A dapat sama 1, kita masukkan ke dalam fungsinya tadi. Tadi adalah Gx sama dengan A X dikurang P kuadrat baru tambah Q. Ini rumusnya. A-nya kan 1 nih, masukkan. Kemudian P dan Q-nya kita masukkan angka yang tadi, yang ini tadi, P dan Q, ya. 3 minus 2. Kemudian X-nya kita hidupkan. X-nya jangan dimasukkan lagi angka, X-nya kita hidupkan karena kita mau mencari fungsi Gx ya. Berarti Gx sama dengan A-nya tadi 1, X-nya kita hidupkan, P-nya tadi bernilai fungsinya itu berapa tadi? Minus 3 ya. Berarti kurang 3 pangkat 2 tambah Q-nya tadi adalah minus 2. Nih P dan Q-nya tadi ya. P sama Q. 3 sini minus 2. Oke, kita lanjut nih. Nah, itu tadi ya. Minus 3 minus 2. Oke. Nah, kita lanjut nih. Sekarang berarti Gx ya. Gx sama dengan 1 kali ya ini tetap ya. Berarti X kurang 3 pangkat 2 dikurang 2. Nah, kita lanjut. Berarti Gx sama dengan X kuadrat ini kan pakai kuadrat ya. Kalau kuadrat, rumus kuadrat berarti X kuadrat kurang 2 kali X kali 3. Baru ditambah 3 pangkat 2. Baru dikurang 2 yang ini turun. Ini olahan dari kuadrat ya. Olahan dari kuadrat. Berarti kita lanjut. Gx sama dengan X pangkat 2. Kemudian 2 kali 3 berapa ya? Minus 6 ya. Minus 6X. Ini plus 9 dikurang 2. Gitu ya. Tuh. Ya. Ini 9-nya ini. Ya, kemudian minus 2 ini ya. Kita lanjut ini. Berarti tinggal kita mengurangkan ini. Kurangkan ini aja. Yang dikurangkan hanya ini. Berarti kita lanjutnya Gx sama dengan X kuadrat kurang 6X. Berarti ini plus 7. Sampai sinilah jawabannya itu. Coba kita lihat absennya. Mana jawabnya nih? Di antara A, B, C, D. Yang pas itu adalah C ya. C. Ini C. X kuadrat kurang 6X plus 7. Nih. Oke. Baik Ananda, kita sudah membahas sampai 17 nomor kayaknya tadi ya. Tapi dalam hal ini kayaknya waktunya sudah lebih dari 22 menit ini untuk membahas soal saja. Jadi untuk video pembelajaran lebih daripada 20 menit atau sampai nanti setengah jam kayaknya udah terlalu maksimal ya. Jadi kita bahas sampai dulu, kita sampaikan dulu sampai di sini aja ya. Kita habisi, kita finishkanlah pembelajaran kita tentang fungsi kuadrat. Untuk selanjutnya kita akan bertemu pada bab 4 yaitu bab transformasi. Jadi untuk yang belum selesai dikerjakan oleh dengan saya di sini atau dengan Bu Nur Sawalih yang lalu ya, Ananda harus belajar mandiri ya. Oke, baik Ananda, kita akhiri pertemuan kita bersama saya Pak Rahmat dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.